Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Arya Yuda Nugraha, NPM 19101 dari kelas Manajemen Strategi B. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menyelesaikan sebuah studi kasus di mana saya diposisikan sebagai sebuah tim manajemen strategi dari PT Rotan Indah Makmur, sebuah perusahaan di industri model dan kerajinan. Nah, di sini saya memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam memutuskan strategi mana untuk perusahaan dalam menghadapi dampak dari pandemi COVID-19 yang sedang mengganggu industri mebel dan kerajinan terutama di kegiatan ekspornya. Saya menggunakan perencanaan strategi menggunakan analisis SWOT untuk membantu perusahaan bertahan menghadapi keadaan tersebut. Oh iya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS kelas manajemen strategi B. Nah, mari kita bahas terlebih dahulu informasi-informasi apa yang kita dapatkan di dalam studi kasus ini. Untuk informasi yang penting pertama, yaitu mengenai gambaran perusahaan PT Rotan Indah Makmur. PT Rotan Indah Makmur merupakan perusahaan yang bergerak di industri ekspor mebel dengan memproduksi berbagai gaya furnitur anyaman rotan berkualitas tinggi ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, lalu Jerman, Perancis, Belgia, Arab, serta Tiongkok. Nah, uniknya, perusahaan ini penjualannya itu 100% di pasar asing, yang otomatis dapat kita simpulkan bahwa PT Rotan Indah Makmur ini merupakan salah satu perusahaan internasional. Nah, dalam perusahaan ini terdapat 300 karyawan yang dipekerjakan untuk skala usaha kecil. 300 karyawan merupakan angka yang cukup banyak. Selanjutnya, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh PT Rotan Indah Makmur. Saat ini kasus pandemi COVID-19 yang sedang marak-maraknya telah berdampak pada kinerja industri mebel dan kerajinan nasional, yang artinya pandemi ini juga berdampak kepada PT Rotan Indah Makmur. Gara-gara pandemi ini, kontainer ekspor menjadi semakin berkurang dan menjadi langka. Hal tersebut menyebabkan biaya ocean freight rate atau biaya ekspor pelayaran melonjak naik. Bahkan, hal tersebut juga membuat pembengkakan biaya pada perusahaan PT Rotan Indah Makmur karena terbatasnya kargo space kapal yang membuat barang-barang di gudang semakin menumpuk, yang memaksa perusahaan untuk membangun atau menyewa gudang baru. Biaya ekspor PT Rotan Indah Makmur menuju pasar-pasar targetnya mengalami kenaikan sebesar 900-1000%. Industri mebel dan kerajinan mengalami kerugian sepanjang Januari sampai September 2021 yang diperkirakan mencapai 300 juta US dollar sampai 500 juta US dollar. Dan ini juga termasuk order-order yang ditolak. Namun, hal ini semakin dibuat bimbang oleh tingkat permintaan mebel yang justru melonjak naik sebesar 50% dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Di sini, saya selaku tim dari manajemen strategi PT Rotan Indah Makmur akan memaparkan perencanaan strategi saya untuk menghadapi masalah tersebut. Perencanaan strategi saya dibuat dengan menggunakan analisis SWOT. Analisa ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah analisa terhadap lingkungan internal perusahaan, di mana ada analisa kekuatan yang mengidentifikasi apa saja kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau kekuatan yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Selanjutnya, kita mengidentifikasi apa saja kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan dan perusahaan mampu untuk mengendalikannya. Lalu yang ketiga, kita melakukan analisa lingkungan eksternal atau faktor eksternal yang merupakan faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Di dalamnya ada identifikasi peluang yang dimiliki oleh perusahaan dan identifikasi mengenai apa saja ancaman-ancaman yang dimiliki oleh perusahaan. Dari keempat identifikasi tersebut, selanjutnya dibuatlah sebuah matriks SWOT, di mana di dalam matriks ini terdapat kombinasi-kombinasi antara keempat identifikasi tersebut yang mampu menciptakan sebuah strategi alternatif yang menimbang seluruh identifikasi baik internal maupun eksternal. Nah, kita lanjut pada tahap selanjutnya. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, pertama kita lakukan analisa terhadap lingkungan internal perusahaan, yaitu strength atau kekuatan yang dimiliki oleh PT Rotan Indah Makmur. Kekuatan pertama dari PT Rotan Indah Makmur ini adalah produksi furnitur dengan bahan-bahan rotannya yang memiliki berbagai gaya serta kualitas yang tinggi. Selanjutnya, produk dari PT Rotan Indah Makmur ini telah memenuhi syarat produk berstandar internasional karena telah dipasarkan ke luar negeri, bahkan di berbagai benua. Lalu PT Rotan Indah Makmur selaku usaha kecil juga memiliki karyawan yang bisa dibilang banyak, yaitu 300 orang karyawan. Wilayah pemasaran yang telah dicakup oleh PT Rotan Indah Makmur sangatlah luas, dari Amerika Serikat, lalu Jerman, Prancis, Belgia, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok. Lalu kekuatan selanjutnya adalah kebiasaan PT Rotan Indah Makmur dalam beroperasi di pasar internasional.
Maksudnya adalah pengalaman-pengalaman serta keahlian PT Rotan Indah Makmur dalam pasar internasional sudah tidak bisa dipertanyakan lagi. PT Rotan Indah Makmur memiliki pengalaman serta pengetahuan yang tinggi akan pasar internasional. Lalu untuk komponen terakhir adalah bahan baku rotan yang murah, karena di Indonesia rotan sangat mudah dan banyak untuk dicari sehingga harganya menjadi cukup murah. Lalu untuk identifikasi kelemahan PT Rotan Indah Makmur, yang pertama adalah gudangnya yang terbatas, apalagi jika dihadapkan dengan pandemi saat ini, di mana penumpukan barang semakin naik karena berkurangnya aktivitas perdagangan perusahaan. Kelemahan kedua adalah PT Rotan Indah Makmur melakukan penjualannya sebesar 100% atau seluruh penjualan produknya ke luar negeri, yang berarti perusahaan sangat-sangat bergantung pada kegiatan ekspor saja. Selanjutnya, banyaknya order yang ditolak dikarenakan harga pengiriman sangatlah mahal, bahkan hampir setara dengan nilai produk itu sendiri. Hal ini malah membuang-buang waktu, biaya untuk laba yang tidak diharapkan, atau bahkan malah tidak menghasilkan apapun karena termakan oleh biaya ekspor yang tinggi. Kelemahan yang terakhir adalah pabrik produksi dan modal yang terbatas. Hal ini diketahui dari jumlah karyawan 300 dan usaha PT Rotan Indah Makmur ini merupakan usaha yang masih kecil, sesuai dengan informasi dari studi kasus. Setelah melakukan analisa internal, selanjutnya kita melakukan analisa terhadap lingkungan eksternalnya, atau lingkungan yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Untuk analisa yang pertama adalah identifikasi terhadap opportunity atau peluang yang dimiliki oleh PT Rotan Indah Makmur. Peluang yang pertama adalah industri mebel memiliki peluang bertahan jangka panjang karena di setiap zaman dan di setiap keadaan kebutuhan akan perlengkapan rumah selalu dicari oleh masyarakat. Secanggih apapun teknologi sekarang, perlengkapan rumah atau furnitur selalu diminta oleh pelanggan untuk keperluan pribadi mereka. Peluang kedua adalah fakta bahwa permintaan dari pasar luar yang tinggi dapat berpeluang juga untuk permintaan yang tinggi di pasar domestik atau lokal. Karena perusahaan juga telah memenuhi syarat internasional, maka tentu produk juga sangat-sangat bisa dipasarkan ke dalam pasar lokal. Hal ini didukung juga oleh kebiasaan masyarakat lokal yang selalu mengikuti budaya atau tren yang sedang naik di negara lainnya, terutama di negara-negara maju. Lalu yang selanjutnya adalah keadaan pandemi yang tidak akan terjadi selamanya. Seluruh dunia telah melakukan penelitian untuk mencari tahu bagaimana cara untuk melawan virus COVID-19 di pandemi ini. Vaksin-vaksin baru juga telah ditemukan dan beredarnya isu-isu bahwa dunia akan kembali menuju normal. Peluang selanjutnya adalah industri rotan atau industri mebel berpeluang untuk beradaptasi dimanapun dan dengan siapapun, yang artinya industri ini juga penting di berbagai negara, berbagai kalangan masyarakat maupun di berbagai kepentingan, karena furnitur akan selalu dicari dimanapun. Lalu peluang akan kemajuan teknologi yang dapat membuat sebuah proses produksi mebel menjadi semakin cepat dan justru akan mengurangi harga bahan baku sehingga bahan baku akan menjadi sangat murah untuk periode yang akan datang. Setelah mengidentifikasi peluang, selanjutnya melakukan identifikasi terhadap ancaman-ancaman apa yang dimiliki oleh perusahaan PT Rotan Indah Makmur ini. Untuk ancaman yang pertama adalah tingginya biaya ekspor karena terbatasnya ketersediaan kargo kapal. Keadaan pandemi saat ini membuat langkanya ketersediaan kargo kapal sehingga biaya ekspor menjadi melonjak naik. Berdasarkan data yang dihimpun oleh HIMKI, biaya ekspor pelayaran dari Indonesia menuju Amerika sebesar 22.000 US dollar atau naik 1000% dari keadaan normal. Lalu untuk tujuan Eropa menyentuh harga sebesar 16.000 US dollar atau naik 960% dari keadaan normal. Lalu ancaman dari pembakaran biaya oleh perusahaan akibat penumpukan barang yang tidak jadi terjual karena terbatasnya ruang kargo kapal. Hal ini mau tidak mau memaksa perusahaan untuk membangun atau menyewa gudang baru yang tentunya akan menambah pengeluaran perusahaan. Berhubungan dengan ancaman sebelumnya, jika biaya pengiriman naik, bahkan hampir setara dengan nilai produk, hal itu dapat membuat suatu harga produk dinaikkan untuk mencapai laba. Dari kenaikan harga tersebut, value produk dari PT Rotan Indah Makmur, yaitu furnitur rotan yang seharusnya murah dan dengan kualitas tinggi, menjadi semakin mahal dan menghilangkan value di mata pelanggannya. Lalu ada ancaman dari pesaing-pesaing yang beredar di dekat-dekat negara tujuan. Karena terbatasnya aktivitas perdagangan PT Rotan Indah Makmur melalui ekspor, maka pesaing-pesaing berpeluang untuk mengeliminasi dominasi oleh PT Rotan Indah Makmur, apalagi mereka didukung oleh jarak mereka yang dekat dengan negara-negara tujuan. Ancaman yang lainnya adalah ancaman dari iklim yang berubah-ubah yang dapat mengganggu proses pengiriman
dan kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan perdagangan, terutama perdagangan internasional dikarenakan oleh keadaan darurat saat ini. Setelah mengidentifikasi seluruh lingkungan internal dan eksternal, selanjutnya identifikasi tersebut dimasukkan ke dalam matriks SWOT. Di dalam matriks SWOT ini terdapat kombinasi antar variabel internal serta eksternal, seperti pada kolom pertemuan antara kekuatan dengan peluang yang dapat menciptakan strategi SO atau Strength Opportunity, yang artinya strategi ini mempertimbangkan kedua identifikasi tersebut. Dalam strategi SO dapat tercipta strategi yang menggunakan kekuatan untuk memaksimalkan peluang. Lalu dalam strategi WO atau Weakness Opportunity terdapat strategi untuk meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Serta strategi ST yaitu Strength Street terdapat strategi yang mengeliminasi ancaman dengan menggunakan kekuatan. Dan yang terakhir adalah strategi WT atau Weakness Street, di mana strategi ini meminimalkan kelemahan dan mengatasi ancaman. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan utama, yaitu hasil strategi yang dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan seluruh identifikasi internal maupun eksternal pada matriks SWOT. Strategi yang pertama adalah strategi SO. Di dalam strategi ini, PT Rotan Indah Makmur harus memperluas lagi area pasarnya, dikarenakan industri mebel dan kerajinan dapat beradaptasi dengan berbagai pasar di berbagai negara, didukung dengan kualitasnya yang tinggi serta standar internasionalnya. Produk dari PT Rotan Indah Makmur seharusnya bisa masuk juga ke negara-negara tujuan baru. Strategi selanjutnya adalah menambah jumlah produksi untuk persediaan di masa yang akan datang, yaitu masa new normal. Pandemi COVID-19 ini tidak terjadi selamanya. Dengan bahan baku rotan yang murah dan tenaga kerja yang melimpah, PT Rotan Indah Makmur harus mempersiapkan persediaan untuk dipasarkan di era new normal dengan tujuan pasar yang baru seperti yang sudah disebutkan pada strategi yang pertama. Lalu karena PT Rotan Indah Makmur sudah berpengalaman dan sudah terbiasa dengan aktivitas pasar internasional, maka perusahaan ini wajib untuk mencoba strategi bisnis internasional baru, seperti membangun pusat produksi di negara tujuan. Nah, hal ini didukung oleh permintaan yang terus melonjak dari pasar asing, ditambah bisa menjadi investasi jangka panjang tujuan PT Rotan Indah Makmur. Selanjutnya, PT Rotan Indah Makmur harus mempertahankan atau bahkan meningkatkan lagi kualitas mebelnya dengan inovasi-inovasi barunya. Hal ini bertujuan untuk menambah peluang pertahanan jangka panjang perusahaan di industrinya. Strategi selanjutnya adalah PT Rotan Indah Makmur dapat memulai kerjasama dengan beberapa perusahaan mebel lainnya di negara tujuan, atau bekerjasama dengan industri lain tapi berhubungan dengan seperti industri properti. Hal ini karena fleksibilitas industri mebel dengan industri lainnya. Strategi SO yang terakhir adalah melatih para tenaga kerjanya untuk mencoba menggunakan peluang perkembangan teknologi demi kepentingan produksi agar lebih efisien serta berkualitas. Selanjutnya kita masuk ke strategi selanjutnya, yaitu strategi WO, yaitu strategi meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Hampir jalan dengan strategi sebelumnya bahwa PT Rotan Indah Makmur harus mengurangi ketergantungan mereka terhadap ekspor. Bisa dengan cara mencoba pasar baru, yaitu pasar lokal. Pasar lokal itu juga memiliki prospek yang menjanjikan. PT Rotan Indah Makmur seharusnya dapat dengan mudah memasarkan produk mereka yang berstandar internasional ke pasar lokal dengan metode-metode promosi yang menyesuaikan dengan minat warga lokal. Selanjutnya adalah terkait barang tidak terjual. Karena pengelolaan pengiriman dapat dialokasikan ke pasar lokal untuk meminimalisir kerugian dan penumpukan gudang. Lalu PT Rotan Indah Makmur harus dapat fokus pada pasar di sekitarnya yang berkemungkinan dapat menghasilkan dana daripada terus fokus ke penjualan ekspor, di mana pasar lokal juga memiliki prospek yang bagus. Selanjutnya ketika sudah mendapatkan keuntungan dari pasar baru, PT Rotan Indah Makmur dapat mengalokasikan dananya untuk membuat gudang baru untuk memenuhi permintaan pasar asing yang melonjak. Jadi masih bisa menumpuk barang dikala biaya ekspor pelayanan masih tinggi dan menyimpan untuk masa new normal. Pembuatan gudang juga merupakan aktivitas investasi yang akan berguna bagi masa depan PT Rotan Indah Makmur. Strategi selanjutnya adalah strategi ST atau Strength Trade, di mana strategi ini menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Di sini, PT Rotan Indah Makmur harus mencoba melakukan ekspor ke negara-negara yang lebih dekat. Dengan begitu, biaya ekspor yang didapatkan akan tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tujuan sebelumnya. Dengan hal ini, pembangkangan biaya dapat diatasi dengan menghindari penumpukan di gudang. PT Rotan Indah Makmur juga harus menekan biaya produksi dengan menggunakan biaya yang lebih murah lagi, namun tetap dapat menerapkan
standar internasionalnya. Hal ini dapat menyeimbangkan harga produk yang berpeluang untuk melonjak karena tingginya biaya ekspornya. Sama seperti strategi sebelumnya, bahwa PT Rotan Indah Makmur harus benar-benar memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam pasar internasional dengan mencoba menciptakan strategi baru, seperti membangun pusat produksi di negara tujuan atau melakukan kerjasama dengan perusahaan industri mebel lainnya. Dengan begitu, pesaing yang letaknya lebih dekat dapat diatasi. Dengan banyaknya tenaga kerja PT Rotan Indah Makmur, maka kinerja akan menjadi semakin maksimal dengan ide-ide baru para tenaga kerjanya. PT Rotan Indah Makmur harus mencoba mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam menciptakan inovasi baru mebel rotan. Hal ini akan membantu perusahaan untuk terus ikut bersaing dalam pasar global. Lalu PT Rotan Indah Makmur harus mempromosikan furniturnya yang berstandar internasional ke pasar lokal. Tingginya permintaan pasar asing dapat dijadikan acuan bahwa pasar lokal juga akan tinggi. Dengan begitu, dapat mengatasi masalah kebijakan pemerintah yang membatasi perdagangan internasional. Strategi yang terakhir adalah strategi WT atau weakness trade, di mana strategi ini meminimalkan pelemahan dan mengeliminasi ancaman. Dapat dilakukan dengan strategi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. PT Rotan Indah Makmur harus benar-benar melakukan penjualan ke pasar lokal untuk menghindari biaya ekspor tinggi dan menghilangkan ketergantungan terhadap ekspor. Lalu membangun pabrik dan gudang di negara-negara tujuan agar menghindari biaya ekspor yang melonjak serta dapat mengatasi permasalahan penumpukan gudang. PT Rotan Indah Makmur harus mencoba jasa ekspor lain selain ekspor pelayaran seperti kargo udara atau pesawat kargo, daripada tetap berpatok pada jasa ocean freight atau ekspor pelayaran yang biayanya membengkak tidak masuk akal. Produk mebel PT Rotan Indah Makmur harus ditingkatkan lagi keamanan, kualitas, serta inovasi-inovasinya untuk mencegah kerusakan selama pengiriman serta mampu menyeimbangkan harga yang termasuk harga ekspor tinggi dengan kualitas yang didapat. Jadi orang merasa kalau itu sepadan. Strategi yang terakhir adalah mengimbangi banyaknya jumlah tenaga kerja dengan keahlian-keahlian produksi yang menjamin. Jadi tenaga kerja tidak hanya banyak namun juga memiliki kualitas dan dapat membantu perusahaan dalam bertahan melawan dampak masa pandemi saat ini pada penjualan, terutama penjualan ekspor. Nah, dari analisa-analisa tersebut, selanjutnya kita sampai tahap akhir, yaitu tahap kesimpulan. Kesimpulannya adalah PT Rotan Indah Makmur harus mencoba beberapa strategi bisnis yang lain seperti membangun pabrik produksi serta gudang baru di negara tujuan. Jadi ada strategi selain ekspor. Hal ini memang menambah biaya, namun dapat diatasi dengan permintaan yang terus meningkat serta berguna untuk investasi jangka panjang agar tidak terus-menerus bergantung pada ekspor dengan biayanya yang fluktuatif. Lalu PT Rotan Indah Makmur selain berfokus kepada pasar internasional, dapat juga mencoba pangsa pasar lokal, di mana barang yang akan disukai di luar negeri biasanya disukai juga oleh masyarakat lokal. Hal ini dikarenakan kecenderungan masyarakat Indonesia selalu mengikuti tren negara-negara yang maju. Lalu kesimpulan terakhir adalah PT Rotan Indah Makmur juga harus tetap menjaga value-nya sebagai perusahaan mebel rotan yang terkenal murah serta kualitas terbaiknya, agar tetap mampu bersaing dengan para pesaing di keadaan pandemi seperti saat ini. Nah, demikian pemaparan dari saya untuk tugas UAS ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Muhajib dan Ibu Ratih. Mohon maaf jika ada salah kata dan terdapat ketidakjelasan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.